Halo teman-teman motor pas mudik, kembali lagi bersama saya Firdaus. Kali ini saya lagi ada di IIMS 2022 Kemayoran. Kita lihat ya, ada apa aja motor modifikasinya. Simak terus videonya ya. IIMS 2022 yang digelar di G-Expo Kemayoran ini lumayan rame nih booth motornya. Dari APM yang boyong motor baru untuk dijual dan dipamerkan, sampai part aftermarket buat jadi inspirasi modifikasi. Ada juga kontes sama pamer motor modifikasi seperti ICSC nih yang jadi pameran motor listrik custom. Wah, ini keren-keren ya motor listriknya, dari builder sampai hobiis motor listrik seperti Cosmic tuh. Yang lagi rame ya ini nih, konversi motor mesin bahan bakar jadi listrik. Modelnya juga macam-macam ya kalau teman-teman lihat. Dari Vespa sampai Honda Super Cup Pitung juga ada nih. Wah, makin kreatif lah. Yang custom juga banyak ya. Kayak yang paling menarik menurut saya nih, ini nih. Celis E-Max garapannya hantu laut custom. Modelnya jadi kayak lowrider Japanese style gitu ya. Mantep nih. Yang jelas perkembangan motor listrik di Indonesia ini makin seru lah ya. Kita tunggu aja perkembangannya, terutama modifikasinya. Geser ke Holsey, banyak motor baru nih, kayak Honda yang bawa CBR 1000 RR Fireblade edisi 30 tahun. Sama Rebel 500 dan CB 650R warna baru ya, Graphite Black. Wah, cakep nih. Tapi yang banyak orang samperin ya ini nih, Honda Vario 160 yang jadi motor pedoknya MotoGP Indonesia, yang dipakai sama Marc Marquez sama Paul Espargaro keliling-keliling di sirkuit Mandalika. Lengkapnya teman-teman bisa nonton linknya di akhir video ya. Ya emang MotoGP ini masih jadi promosi motor yang masif banget sih. Makanya ada Honda RC213V Marc Marquez yang dipajang nih. Ya rame lah buat foto-foto. Cuma biar mirip banget, ini sebenarnya bukan motor yang dipakai balap sama Marc Marquez ya, tapi kayak replika gitu untuk dipakai promosi sama dipajang saat pameran kayak IIMS gini. Namun part yang nempelnya sih mirip ya, kita bikin ulasannya nanti part motor MotoGP yang mahal banget. Masih di booth Honda ada Genio terbaru nih garapannya Katros Garage. Kemarin kita udah bikin ya video ulasannya dan lihat komentarnya sih banyak yang tertarik ya untuk modifikasi motor ini. Kayaknya karena siluetnya yang mirip Honda Scoopy tapi harganya lebih terjangkau. Garapan Katros Garage lain ada Honda CB 150X aliran adventure nih yang udah kita bikin ya video ulasannya pas launching dan sempet viral juga motornya. Terutama karena pasang penir sama kaki-kakinya ya yang pakai pelek jari-jari, Africa Twin banget. Pindah ke booth Yamaha ini juga sangar sih karena ada motor Fabio Quartararo nih, yaitu Yamaha YZR M1 yang replikanya pas El Diablo juara MotoGP 2021 kemarin. Terus ada stand Yamaha Yard Build ya yang majang XSR 155 custom. Kayak yang ini nih, garapannya DM Works Surakarta. Mantep nih ubahnya ya. Konsepnya dirt bike dan bodinya full carbon. Detailnya juga sip banget. Ada juga bootnya DDS dealer flagship Yamaha nih yang majang Fazio udah dimodifikasi nih. Wah, warnanya fresh banget nih ya, putih merah sama ada grafis retro gitu. Beberapa komponen juga ada diganti kayak handle rem, spion, terus ke bawah kalipernya juga ada ganti Brembo 2P. Peleknya juga udah cat emas dan shock breaker belakangnya ini pakai YSS G series. Wah, tampilannya jadi mewah nih. Terakhir bannya pakai ADX Mille Primo ya yang lagi laris tuh buat anak-anak Vespa. Tapi yang paling mantap menurut saya warnanya ya. Ini kayaknya kalau warna ini dijual kayaknya laris nih. Lanjut ke bootnya Benelli sama Kiwi, ini juga melimpah nih motor displaynya. Dari sport kayak TNT, terus 502C ya yang bentuknya cruiser Italia banget, sampai Panarea nih yang ini diem-diem ternyata laris ya karena bentuknya unik sih. Benelli juga launching motor baru nih yaitu Kiwi Shiny 150. Video selanjutnya kita bikin ulasannya ya. Tapi produk Kiwi kayak V250 emang jadi incaran buat modifikasi sih, sama SCR 250V juga ya yang mesinnya ini udah V-twin, jarang-jarang kan. Bentuknya juga ada scrambler dari lahir, tinggal colek dikit udah wah mantep lah. Dan emang Benelli ini emang ngincer pasar motor custom ya kalau kita lihat, makanya dibawa nih kreasinya para builder Indonesia.
Yang banyak ya Patagonian Eagle ya, Cruiser Suara Mugi yang laris buat dijadiin chopper, sama ada Motobi 152 yang harganya itu kan terjangkau dan bentuknya udah jadi cafe racer. Ada juga Kiwi V250 garapannya Primo 116, ini asli ya, bentuknya mirip Sportster banget. Terus ada Patagonian Eagle garapannya MWM Custom yang wah unik nih, jadi sport bike bentuknya, salut lah. Selanjutnya kita main ke bootnya Royal Enfield nih, ada motor Himalayan terbaru ya, yang pakai aksesoris kayak crash bar sama pannier, dan ada stand Eiger Riding kolaborasi sama Royal Enfield. Jadinya ada aksesoris nih kayak sideback keren yang namanya Electra, terus ada juga apparel yang terinspirasi dari motor-motor Royal Enfield. Tentunya dengan kualitas dari Eiger Riding yang udah terpercaya lah. Jadi pengen bikin ulasan soal riding gear merek lokal nih, yang sekarang makin canggih dan desainnya juga udah kekinian. Ngomongin merek lokal, ada stand Gesits nih. Ada Gesits yang pakai sidecar ya. Dulu kita pernah nyobain nih motornya di Motor Plus Modif. Dan sekarang ditambah nih aksesorisnya kayak windshieldnya yang tinggi dan warnanya juga nambah ya, kayak oranye yang seger banget nih lihatnya. Lanjut ke stand KTM sama Husqvarna Indonesia, ada motor baru nih, yaitu Spark Villain 250 yang bentuknya unik ya. Ini motor harganya 98 jutaan, cocok lah buat yang suka motor naked Eropa yang pengen eksklusif. Di bootnya Fondage Indonesia ada motor display yang keren nih, yaitu Honda NSR 250 ya. Yaitu Honda NSR 250 yang pakai liverynya, wah legend banget nih, Roadmans. Ini banyak orang inget pas dipakai sama Andy Lau tuh di filmnya Full Throttle. Cadas banget nih motor ya, speknya udah GP banget. Dan udah digarap juga nih ya, kayak udah pakai knalpot Taiga Performance yang karbon. Dan pro armnya itu loh, waduh, benar-benar terinspirasi motor GP 500. Lanjut ke boot kontes modifikasi motor, ada dua Vario 160 cakep nih. Yang biru ini garapannya RC Lightning ya, yang kuning garapannya RD Matic Shop. Sekarang udah makin banyak ya modifikasinya buat Vario 160. Kayak Kang Ciwo ya dari RC Lighting yang garap proyektor buat Vario. Jadi galak ya mukanya. Terus kaki-kakinya juga setupnya makin lengkap ya. Mau cakram gede, bracket kaliper radial udah ada lah. Untuk garapannya RD Matic Shop, ini karbonnya juga ora sepele nih kalau dilihat nih. Dan kaki-kakinya, waduh, shockbreaker KTC Kitako sama pelek King Speed. Nguyen-nguyen pasti pada penasaran nih. Karena kan Vario 160 itu kan bulan launchingnya di Indonesia, jadinya negara lain pasti pada mantau nih ubahannya. Apalagi orang Indonesia itu kan jago banget ya mainin part PNP, paksaan paksa maksudnya. Untuk ulasan motor modifikasi, dua Vario 160 ini wajib kita ulas lah. Lanjut ke bootnya aftermarket, di standnya Max Power Hand Tools ada motor unik nih. Modelnya cafe racer dan basisnya ternyata langka ya, yaitu Jawa 350. Itu motor 2 tak dari Ceko tuh. Ini garapannya Busi Custom, cakep banget nih hasilnya. Terus ke bootnya Virosi, kalau ini sih merek pelek yang udah pada tahu lah ya. Ini dipajang nih model-model pelek baru kayak Mamba yang lagi laris lah dipakai di motorsport kayak R15. Terus ada pelek buat Vespa nih yang juga laris karena modelnya ini keren sama harganya yang ramah di kantong. Dan ada pelek yang wah ini buat anak-anak supermoto pada nyari nih, yaitu Sprint XR. Ini modelnya keren ya, kayak Kineo gitu. Karena spoknya itu di bibir peleknya, jadinya bisa tubeless. Wah cocok nih buat modif WR atau CRF yang pengen jadi supermoto. Terus ada motor balap yang nongol nih, yaitu MX King garapannya Restek. Ini ada motornya Wahyu Aji sama Aldi Hendra tuh yang kemarin digeber di Piala Presiden. Wah kalau tiap ngeliat MX King Road Race itu selalu kagum ya sama detailnya yang pas banget. Dua pembalap ini juga lagi tanding nih di ARRC 2022. Kita tunggu ya kiprah mereka. Oke, sekian dulu video ulasan motor modifikasi di IMS 2022. Acaranya ini sampai 10 April nanti tuh. Jadinya teman-teman bisa main ke G-Expo Kemayoran, mungkin sekalian juga pengen buka puasa di sana. Oke, sekian dulu videonya. Makasih udah nonton ya.